Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, tentu kita sudah mengetahui bahwasanya saat hendak melaksanakan sholat, usahakan aurat harus tertutup sempurna, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, ada satu hal yang mungkin sering terlupakan oleh wanita, yakni pada bagian rambut. Bagi seorang wanita, rambut merupakan aurat yang harus ditutupi, karena jika terlihat, bisa menyebabkan kurang sempurnanya pahala sholat, bahkan bisa dikatakan batal sholatnya. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, ikatlah rambut dari saudaraku semuanya, terutama perempuan saat hendak sholat, supaya keutamaan sholat bisa kita dapatkan secara sempurna. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang mempunyai rambut panjang? Apakah harus diikat juga? Dalam hal mengikat rambut saat sholat bagi laki-laki, ada beberapa hadis yang menjelaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan kabar dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau pernah melihat Abdullah bin Haris sholat dengan kondisi rambut kepala terikat di belakangnya. Lalu Ibnu Abbas bergegas melepaskan rambut yang terikat itu. Seusai sholat, Abdullah bin Haris menemui Ibnu Abbas. "Mengapa Anda memperlakukan rambut kepalaku seperti itu?" Lalu Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, permisalan orang yang sholat dengan rambut terikat seperti ini seperti orang yang sholat dengan kondisi tangannya diikat ke belakang." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang sholat dengan kondisi rambut kepala terikat layaknya orang sholat dengan keadaan kedua tangannya terikat ke belakang. Kenapa demikian? Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Manawi rahimahullah menjelaskan bahwa karena rambut yang terikat tidak akan jatuh terurai ke tanah, sehingga kondisi ini tidak menunjukkan persaksian utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengibaratkan seperti orang yang sujud, sementara kedua tangannya terikat ke belakang, sehingga tidak menunjukkan sujud yang sempurna. Lalu apa hikmahnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa jika seorang muslim sedang sholat, maka hendaknya rambutnya tidak diikat, karena setiap helai rambut yang ikut sujud kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Dari hadis tersebutlah yang mendasari bahwasanya larangan mengikat rambut saat sholat sangat tidak dianjurkan. Akan tetapi ada beberapa catatan penting yang harus kita semua ketahui. Di antaranya adalah, yang pertama, hanya sebatas makruh, bukan haram. Para ulama sepakat bahwa sholat dalam kondisi rambut terikat hukumnya makruh. Yang dimaksud mengikat di sini adalah mengikat rambut bagian belakang seperti yang dilakukan pada wanita, atau mengikat keseluruhan rambut kemudian dikebelakangkan. Sholat dengan kondisi seperti ini hukumnya makruh tanzih, bukan makruh yang bermakna haram atau makruh tahrim. Apabila seorang laki-laki sholat dengan keadaan seperti ini, insya Allah sholatnya tetap sah. Yang kedua, hanya berlaku saat sholat saja. Oleh Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwa
larangan mengikat rambut bagi laki-laki hanya berlaku saat sholat. Selain daripada sholat, tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, hanya berlaku bagi laki-laki bukan untuk perempuan. Oleh Imam Syaukani rahimahullah, yang menukil dari Imam Al-Iraqi rahimahullah, menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Hal ini dikarenakan rambut perempuan adalah aurat yang wajib ditutup, terlebih lagi saat sholat, karena jika rambut perempuan terurai, bisa menyebabkan batalnya sholat. Mungkin kita semua menyadari bahwa rambut laki-laki yang panjang kemudian diikat saat hendak sholat tidak lain bertujuan supaya terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu saat sedang mengerjakan sholat. Akan tetapi hal tersebut kurang dibenarkan dalam syariat agama, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ikatan rambut seperti itu di saat sholat adalah tempat duduk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Oleh sebab itu, bagi saudaraku, terutama laki-laki yang mempunyai rambut panjang, hendaknya tidak mengikat rambut saat mengerjakan sholat. Atau kalau bisa, pakailah peci supaya saat ruku atau sujud tidak menghalangi pandangan dari saudaraku semuanya. Meski larangan mengikat rambut bagi laki-laki tidak membatalkan sholat, namun alangkah lebih baiknya jika kita bisa menunaikan sholat dengan baik dan benar, supaya kita bisa mendapatkan pahala sempurna dalam sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.